Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak kelas 1 yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Sudah siap belajar ya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui beberapa gambar posisi duduk, siswa dapat mengetahui cara duduk saat belajar dengan tepat. Yang kedua, melalui gambar, siswa dapat mengenal bahan serta teknik dalam membuat karya 2 dimensi dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui teks bacaan tentang kegemaran masing-masing anggota keluarga, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah dengan baik dan benar. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, posisi duduk yang baik. Materi yang kedua, mengenal karya 2 dimensi, dan materi yang ketiga, keberagaman karakteristik individu. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu posisi duduk yang baik. Simak baik-baik videonya ya. Nah, Bu Guru mau tanya, sudahkah anak-anak memperhatikan posisi duduk kalian saat belajar? Hayo, sudah atau belum? Jika sudah, apakah posisi duduk kalian sudah benar? Coba diingat-ingat, posisi duduk kalian saat belajar apakah sudah benar atau belum ya? Jika belum, mari kita simak posisi duduk yang baik dan benar saat belajar. Let's go! Hari ini Benny pergi ke sekolah untuk belajar. Sesampainya di sekolah, Benny menaruh tas dan duduk di kursinya. Teman-teman Benny juga sudah datang ke sekolah dan duduk di kursi mereka masing-masing. Akan tetapi, Benny melihat beberapa temannya duduk dengan posisi yang berbeda-beda. Kira-kira manakah posisi duduk yang benar ya? Nah, anak-anak coba diperhatikan. Ada beberapa gambar posisi duduk teman-teman Benny. Menurut anak-anak, mana ya posisi duduk yang benar? Coba kita simak penjelasan setelah ini. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ tertera gambar teman Benny sedang duduk. Kira-kira apakah gambar di samping menunjukkan cara duduk yang benar? Tidak. Gambar di samping tidak menunjukkan cara duduk yang benar. Karena duduk dengan cara seperti itu membuat tulang punggung kalian terlalu membungkuk. Tulang punggung kalian menjadi bengkok ke depan dan itu tidak sehat. Lalu kita simak gambar yang ada pada slide selanjutnya. Nah, itu ada gambar Benny sedang menulis dengan posisi duduk yang seperti itu. Apakah gambar di samping menunjukkan sikap duduk yang benar? Ya, gambar di samping menunjukkan sikap duduk yang benar. Jadi, sikap duduk yang benar itu duduk tegak dengan punggung lurus. Bisa dilihat ya, itu Benny duduk dengan tegak dan punggungnya lurus. Kemudian
jarak mata dengan buku yaitu 30 cm. Jadi, anak-anak tidak boleh membaca buku terlalu dekat ya, karena bisa membuat mata kalian menjadi sakit. Kemudian, siku membentuk sudut 90 derajat. Lalu, kakinya rapat. Nah, dengan posisi duduk seperti itu, anak-anak tidak akan mudah lelah dan pastinya tulang punggung anak-anak menjadi lebih sehat. Mata anak-anak juga akan lebih sehat karena tidak membaca dengan terlalu dekat. Faham? Selanjutnya, coba kita kerjakan. Kita pilih manakah posisi duduk yang benar ya. Ada 4 gambar, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kira-kira pada gambar 1 itu posisi duduk si anak tersebut sudah betul atau belum ya? Oh, ternyata posisi duduk anak pada gambar 1 tidak betul karena punggungnya terlalu membungkuk dan ketika membaca dan menulis anak itu terlalu dekat matanya dengan buku. Itu tidak baik untuk kesehatan. Sekarang kita lihat gambar kedua. Ada anak sedang memperhatikan bu gurunya sedang menulis. Nah, dia duduk dengan posisi seperti itu. Kira-kira posisi duduk si anak tersebut sudah betul atau belum ya? Oh, ternyata benar. Posisi duduk si anak nomor 2 sudah betul karena punggungnya lurus, tatapannya ke depan, kakinya rapat, dan yang jelas jarak mata dengan tulisannya 30 cm. Kemudian gambar yang ketiga. Ada gambar Benny sedang menulis. Kira-kira posisi duduk Benny seperti itu sudah betul atau belum ya? Wah, ternyata sudah betul. Posisi duduk Benny sudah benar. Dia duduk dengan posisi punggung tegak. Jarak antara pandangan ke buku 30 cm, siku membentuk sudut 90 derajat, dan kakinya rapat. Posisi seperti itu tidak akan membuat Benny mudah lelah. Sekarang kita lihat gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat itu sudah betul atau belum ya posisi duduknya? Wah, ternyata belum. Posisi duduk yang seperti itu akan membuat mata mudah lelah. Punggung juga mudah lelah. Jadi anak-anak tidak boleh meniru seperti gambar nomor 1 dan nomor 4. Itu posisi duduk yang salah. Anak-anak bisa meniru posisi duduk pada gambar nomor 2 dan nomor 3 ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, mengapa kita harus memiliki posisi duduk yang benar? Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus memiliki posisi duduk yang benar. Yang pertama, supaya tulang punggung tetap tegak. Jika anak-anak duduk dengan posisi membungkuk, tulang punggung kalian bisa bengkok ke depan dan itu tidak baik untuk kesehatan tulang. Kemudian alasan yang kedua, supaya mata tetap sehat dengan menjaga jarak pandangan minimal 30 cm. Nah, dengan menjaga jarak pandangan dengan buku yang kalian baca, mata kalian akan lebih sehat. Kemudian, mengapa kita harus memiliki posisi duduk yang benar? Supaya tubuh tidak mudah lelah. Jika anak-anak duduk dengan posisi yang benar, anak-anak tidak akan mudah lelah. Jadi, belajar dengan waktu yang lama akan tetap terasa nyaman. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua. Apa anak-anak? Ya, betul sekali. Mengenal karya 2 dimensi. Bu Sania mau tanya, siapakah yang suka menggambar?
Wah, semua anak suka menggambar ya ternyata. Nah, tahukah kamu apa saja objek yang bisa dijadikan untuk menggambar? Kemudian, apa saja alat yang digunakan untuk menggambar? Lalu, bahan apa saja ya yang dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik mencetak? Jika kalian ingin tahu, mari simak videonya dengan sungguh-sungguh. Coba sekarang diperhatikan. Benny dan teman-teman sedang berlatih menggambar. Benny memulai mencoret-coret di udara. Nah, coba perhatikan. Benny mengawali kegiatan belajar menggambar dengan mencoret-coret di udara. Jadi, anak-anak boleh mencoret-coret di udara ketika sedang belajar menggambar. Itu salah satu cara untuk kalian bisa belajar menggambar. Kemudian, menggambar juga bisa dilakukan di pasir loh ternyata. Nah, selain mencoret di udara, Benny juga belajar menggambar di pasir. Lalu, siapa di sini yang suka menggambar? Semua anak pasti suka menggambar, karena menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar juga dapat membuat hatimu menjadi senang. Nah, banyak manfaat yang dapat kita dapatkan melalui kegiatan menggambar ya. Salah satunya yaitu kalian dapat bercerita melalui gambar. Kemudian, kalian juga bisa dapat menikmati keindahan dari gambar yang sudah kalian buat. Lalu setelah kalian menikmati gambar hasil kalian, nah hati kalian akan terasa senang. Kalian puas dengan gambar yang sudah kalian gambarkan, seperti itu. Nah, untuk menggambar itu memerlukan alat dan bahan anak-anak. Kira-kira alat dan bahan apa saja ya yang kita butuhkan untuk menggambar? Mari simak videonya baik-baik. Nah, di sini ibu guru akan menjelaskan alat-alat yang dapat digunakan untuk menggambar. Yang pertama, ada gambar apa itu? Wah, ada gambar pensil. Pensil dapat digunakan untuk menggambar. Kemudian selain pensil ada gambar apa lagi ya? Wah, ada penghapus. Penghapus gunanya untuk menghapus gambar kalian yang salah. Kemudian ada gambar apa lagi ya? Oh, ada kuas. Ada kuas warna. Selain itu ada apa lagi Bu Guru? Wah, ada palet warna. Palet warna itu berfungsi untuk menaruh cat warna yang akan kalian gunakan untuk memberi warna pada gambar kalian. Selanjutnya, alat apa saja ya yang dapat digunakan sebagai alas untuk menggambar? Yang pertama, ada buku gambar. Siapa yang belum tahu apa itu buku gambar? Pasti semuanya sudah tahu ya. Buku gambar itu berfungsi untuk menggambar. Nah, selain buku gambar, alas untuk menggambar yang lainnya yaitu kanvas. Kanvas biasanya digunakan oleh pelukis yang menggunakan cat air. Faham? Nah, kemudian ada alat yang digunakan untuk mewarnai gambar. Kira-kira apa saja ya alat-alatnya? Yang pertama, ada pensil warna. Wah, terlihat indah karena pensil warna memiliki warna yang beraneka rupa.
Kemudian ada krayon. Siapa yang sudah tahu krayon? Pasti semua anak-anak sudah tahu krayon itu apa ya. Kemudian ada cat air. Nah, itu semua mulai dari pensil warna, krayon, dan cat air adalah alat yang digunakan untuk mewarnai gambar. Jadi setelah kalian membuat gambar atau membuat sketsa, kalian bisa mewarnainya menggunakan pensil warna, menggunakan krayon, ataupun cat air. Fungsi dari mewarnai gambar sendiri yaitu untuk memperindah gambar kalian. Jadi gambar kalian bisa terlihat lebih indah. Nah, kira-kira siapa yang pernah menggambar dengan teknik mencetak ya? Bahan apa saja yang dapat digunakan untuk mencetak gambar? Mari kita lihat. Ada bahan alam yang bisa digunakan untuk mencetak gambar. Apa saja ya? Yang pertama, ada daun-daunan. Jadi anak-anak bisa mencetak gambar menggunakan daun. Nanti daunnya ditempel dengan warna, kemudian dicetak pada buku gambar sehingga menghasilkan gambar yang kalian mau. Misal kalian ingin menghasilkan gambar bunga, anak-anak bisa menggunakan dari daun kemudian disusun menjadi bunga dengan cara mencetak. Lalu ada telapak tangan dan telapak kaki. Wah, ternyata telapak tangan kita dan telapak kaki kita bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mencetak gambar loh. Bisa dicoba ya. Kemudian ada potongan buah. Nah, di sini yang sering digunakan sebagai alat atau bahan yang digunakan untuk mencetak gambar adalah potongan buah belimbing. Coba Bu Sania tanya, potongan buah belimbing bisa dijadikan untuk mencetak gambar apa? Ya, betul sekali. Potongan buah belimbing bisa dijadikan bahan untuk mencetak gambar bintang. Kemudian selain potongan buah, ada potongan apa lagi ya? Oh, ternyata potongan sayur atau tanaman bisa dijadikan bahan untuk mencetak gambar loh. Nah, itu pada gambarnya ada potongan kentang yang dibentuk menjadi seperti daun. Lalu ada potongan wortel yang bisa dibentuk seperti atau menyerupai bunga. Kemudian ada potongan batang pisang. Nah, itu adalah bahan alam yang biasa digunakan untuk mencetak gambar. Sekarang Ibu Guru akan memberikan contoh gambar dari cetakan bahan alam. Nah, itu dia contohnya. Wah, ternyata bahan alam juga bisa menghasilkan karya yang seindah itu ya. Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Pastinya dengan bantuan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kita lanjutkan ya memasuki materi yang ketiga, yaitu keberagaman karakteristik individu. Nah, bacalah teks di bawah ini. Coba diperhatikan. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan Paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi.
Nah, dari gambar-gambar tersebut kita tahu bahwa keluarga Udin memiliki kegemaran menggambar yang berbeda-beda. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Ibu suka menggambar bunga. Udin suka menggambar binatang. Dan paman Udin suka menggambar kendaraan. Selanjutnya, coba Bu Sania mau mengulang. Siapakah yang gemar menggambar benda-benda ini di dalam keluarga Udin? Gambar yang pertama, gambar bunga. Kira-kira siapa ya anggota keluarga Udin yang menyukai menggambar bunga? Ya, betul sekali. Ibu Udin memang gemar menggambar bunga. Kemudian gambar yang kedua, gambar mobil atau gambar kendaraan. Di dalam keluarga Udin ada yang menyukai dan senang menggambar kendaraan. Siapakah dia? Dia adalah paman Udin. Betul sekali. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar gedung atau rumah. Kira-kira siapa ya keluarga Udin yang gemar menggambar rumah? Ya, betul sekali. Ayah Udin gemar menggambar rumah. Kemudian ada yang gemar menggambar hewan dari salah satu keluarga Udin. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Dia adalah Udin sendiri. Nah, kita sudah tahu masing-masing anggota keluarga Udin gemar menggambar kesukaannya. Ibu gemar menggambar bunga, paman gemar menggambar kendaraan, ayah gemar menggambar rumah atau gedung, dan Udin suka menggambar binatang. Anak-anak sudah paham? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ya komen di bawah. Bu Guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.